Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nuraini Effendi. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang motivasi, lebih tepatnya tentang penurunan motivasi kerja atau yang biasa disebut demotivasi. Apa sih demotivasi itu? Nah, demotivasi adalah suatu keadaan di mana seseorang karyawan kehilangan motivasi untuk bekerja sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, di sini kenapa sih perusahaan bisa mengalami kerugian? Karena jika seseorang yang merasakan kehilangan motivasi atau demotivasi ini, itu pasti akan merasakan yang namanya penurunan semangat. Kalau kita merasa malas bekerja, pasti produktivitasnya akan menurun. Kalau produktivitas menurun, target perusahaan tidak akan dicapai sehingga perusahaan pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, terus kenapa sih demotivasi ini bisa terjadi? Penyebabnya tuh apa? Penyebabnya tuh banyak ya, ada dari faktor internal dan eksternal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkumnya. Ada 6 penyebab yang biasanya sering terjadi di kalangan kita, para Gen Z. Nah, yang pertama ada takut mencoba hal baru. Biasanya karena kita adalah fresh graduate, jadi kita tidak punya pengalaman, terus kayak kita takut nih mengembangkan diri kita sendiri, kita takut mengembangkan keahlian kita. Terus skill kita juga kita takut untuk mengembangkan, kita takut mau naik level tuh kita takut, jadinya kita merasa gak usah takut, nanti kalau nggak berhasil gimana. Nah, itu salah satu hal yang membuat motivasi kita turun. Terus yang kedua ada rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri pada kemampuan diri kita. Kita nggak percaya nih sama diri kita, apakah nanti kita tuh bisa. Misal ada suatu tugas yang nanti kalau kita berhasil memenuhi tugas tersebut, nanti kita dapat bonus. Nah, bonus itu kan juga sebagai salah satu peningkat motivasi kita ya. Tapi kita takut nih, kita nggak percaya diri. Nanti kalau gagal gimana, nanti kalau gak berhasil gimana, jadinya ya kita nggak bisa upgrade skill kita sendiri. Terus yang ketiga ada upah tidak sesuai beban kerja. Nah, ini biasanya yang sering kita alami. Kita beban kerjanya segini, gajinya cuma segini. Nah, itu bikin kita ngerasa udah capek-capek kerja, tugasnya banyak, harus on time, harus ini itu, tapi gajinya cuma kecil, buat apa? Jadinya kita nggak usah rajin-rajin, gajinya aja nggak seberapa. Itu salah satu yang bikin motivasi kita turun juga. Terus yang D ada kurang mendapat apresiasi dari atasan. Nah, kalau ini pihak perusahaan harus lebih mengkaji ya tentang perusahaannya sendiri. Jangan sampai kalau ada karyawan yang prestasinya sudah bagus terus tiba-tiba motivasinya menurun, itu gara-gara kurang mendapat apresiasi dari atasan. Itu sangat hal yang lucu sekali, karena apresiasi kan tidak hanya dengan bentuk materi ya, pujian atau penghargaan juga sudah cukup untuk sebuah karyawan menambah motivasinya. Dari sebuah apresiasi tersebut kita udah kerja keras tapi nggak dapat apresiasi, ya nanti kedepannya kita akan malas-malasan lagi karena nggak ada yang mengapresiasi kita. Terus yang kelima ada tim yang tidak suportif. Kalau ini termasuk ke dalam lingkungan yang toksik. Seorang karyawan pastinya akan merasa tidak nyaman jika lingkungannya tidak suportif, lingkungannya toksik. Pasti karyawan semangatnya juga pasti akan menurun karena tidak bersemangat. Terus yang keenam ada mudah baper. Kalau ini kita sebagai seorang karyawan seharusnya fokus untuk bekerja aja sih ya. Kan kadang ada beberapa omongan dari orang lain yang pastinya akan menyinggung hati kita. Nah, ini biasanya membuat karyawan tersebut merasa kayak sakit hati dan jadi malas buat berangkat. Kalau ada teman kerja yang omongannya suka menyakiti hati, mungkin jadi nggak semangat deh. Dan motivasinya juga pasti akan turun. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri hilangnya motivasi dalam perusahaan? Apa dampak yang didapatkan oleh perusahaan kalau karyawannya itu merasa demotivasi? Yang pertama, pastinya ini produktivitas menurun drastis. Seperti yang aku bilang dari awal, kalau seorang karyawan yang sedang mengalami demotivasi, dia akan merasa malas dan pasti produktivitasnya juga akan menurun, hasilnya juga menurun dan membuat perusahaan akan merugi karena sudah dibayar tapi
melakukannya dengan malas-malasan. Terus yang kedua, kurangnya inisiatif. Inisiatif di sini mungkin inisiatif untuk berpendapat, terus inisiatif untuk ikut bantu-bantu, misal perusahaan ada tugas yang harus dibantu tapi dia memilih tidak peduli. Terus yang ketiga, ada banyak konflik antar karyawan. Nah, biasanya kalau ada salah satu karyawan yang mengalami demotivasi atau merasa suntuk dengan pekerjaan tuh, biasanya dia akan ngajakin karyawan tuh buat ikut-ikutan. Misal dia ingin bolos nih, dia ngajakin karyawan yang lain, terus nanti ada karyawan gak suka, terus jadinya cekcok. Pokoknya terjadi kegaduhan di antara karyawan tersebut. Terus yang keempat, selalu bersifat apatis. Apatis di sini adalah acuh tak acuh. Kayak misal perusahaan lagi dalam keadaan di bawah banget karena merugi terus ya. Si karyawan ini nggak peduli. Bodo amat. Yang penting aku tetap digaji. Nah, itu salah satu bentuk apatis dari karyawan. Terus yang kelima, ada turnover karyawan yang sangat tinggi. Nah, kalau seseorang yang merasa demotivasi tuh dia bawaannya tuh males kerja di sini nih, pengen keluar. Nah, itu pasti kan ada karyawan yang keluar terus menerus nih gara-gara si demotivasi ini nih. Terus akhirnya terjadilah turnover. Turnover tuh berarti ada karyawan yang perputaran karyawan yang keluar dan masuk tuh cepet. Jadi ada karyawan keluar, nanti ada masuk lagi, terus keluar lagi, masuk lagi. Karyawan tuh merasa nggak betah dan bekerja di sini karena mungkin motivasinya juga hilang ya. Gitu. Nah, terus di sini gimana sih contoh perbuatan seorang yang kehilangan motivasi? Nah, ini banyak juga ya, aku rangkum beberapa aja. Yang pertama itu sering terlambat. Kayak kita aja deh, kalau kita malas kuliah, tuh pasti kita kayak pengen bolos kan, cuma kalau bolos sayang banget, masa bolos, terus yaudah deh berangkat telat aja. Nah, sama kayak karyawan yang merasa males atau merasakan demotivasi kerja itu, dia juga akan males berangkat, jadinya sering terlambat. Terus yang kedua, ada performa kerja menurun. Ini sudah pasti ya, kalau males ya ngapain kita ngerjain sesuatu itu, kita aja lagi males. Terus yang ketiga, ada mudah mengeluh. Biasanya yang mudah mengeluh tuh merasa demotivasi karena kayak capek banget kerja terus, pengen keluar, aduh lama banget pulangnya. Biasanya karena dia merasa malas dan merasa demotivasi tersebut juga. Terus yang keempat adalah mudah tersulut emosi. Ini nyambung sama si C. Biasanya kalau itu gara-gara capek ya, kayak merasa sumpek, terus pengennya tuh marah-marah aja karena kan dia ngerasa nggak mood, jadinya dia marah-marah terus, merasa nggak nyaman. Terus yang kelima, ada mengalami burnout atau stres. Nah, kalau ini adalah level maksimal orang yang benar-benar merasa demotivasi. Jadi dia tuh benar-benar stres, pengen keluar tapi masih butuh uang kerja di situ. Atau mungkin ada tekanan-tekanan lain yang bikin dia tuh benar-benar burnout dan pengen resign juga pastinya. Dan ini sangat-sangat berpengaruh pada perusahaan ya. Kalau ada karyawan seperti ini tuh perusahaan sebisa mungkin lebih aware sama karyawannya ya. Lagi pula juga perusahaan akan merasa rugi kalau ada karyawan yang stres seperti ini. Nah, kita lanjut ke cara mengatasi. Gimana sih cara mengatasi si demotivasi ini? Yang pertama itu kita identifikasi dulu penyebab demotivasinya. Kita apa sih sebenarnya yang bikin kita itu ngerasa hilang motivasinya? Apa sih yang bikin aku jadi kayak gini, jadi nggak semangat kerja lagi? Mungkin dari gajinya, atau dari orang-orangnya, atau dari apa aja. Terus yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Nah, ingat-ingat lagi gimana cara kita dapetin kerjaan ini, terus tujuan awal kita tuh cari uang di sini tuh buat apa? Biasanya buat gaji ya pasti, terus untuk keluarga atau untuk menikah, untuk apa, itu kita tetapin dulu tujuannya. Kita inget-inget dulu tujuan awal kita ada di sini tuh apa. Itu bisa bikin kita merasa termotivasi lagi, kayak oh iya ya, aku dulu kerja di sini gara-gara ini dan belum tercapai, jadi aku harus mengupayakan lebih lagi biar itu bisa tercapai.
Terus yang ketiga, brainstorming dengan rekan kerja. Ini lebih ke sesi curhat sama teman kerja. Karena kan kalau teman kerja tuh pasti tahu kan kondisi di kerjaan itu kayak gimana. Jadinya orang tersebut tuh bisa tukar pikiran sama kita. Jadi bisa memberi saran, saling memberi saran biar kita juga termotivasi dari orang tersebut juga. Terus yang keempat ada melakukan kegiatan saat libur kerja. Nah, biasanya kan kita goler-goleran tuh di kasur, kayak capek gitu, pengennya tidur terus. Nah, itu juga sebenarnya nggak apa-apa banget. Cuma kalau kita melakukan kegiatan di luar yang menyenangkan gitu, atau mungkin liburan, atau main sama temen, itu tuh bikin jiwa kita, hal yang ada di diri kita tuh menjadi kayak happy. Kalau kita ngerasa happy, mood kita kan akan naik tuh. Siapa tahu dari mood naik tersebut itu bisa membuat kita jadi termotivasi lagi buat kerja. Kerja kita jadi semangat lagi. Nah, kalau kita merasa happy tuh pasti kita kan pikirannya tuh yang bagus-bagus aja gitu loh. Kalau kita pikirannya happy, terus kita jadi senang, pasti motivasi tuh bakal ada muncul lagi. Terus yang kelima ada bergaul dengan orang yang inspiratif. Kalau kita bergaul dengan orang yang inspiratif, pasti sedikit demi sedikit, kalau nggak sedikit banget deh, kita bakal dapat motivasi dari orang tersebut, dapat inspirasi dari orang tersebut. Kalau kita bergaul sama orang yang malas-malasan, kita pasti juga akan ikut malas-malasan. Jadinya kita malah jadi turun lagi motivasinya. Jadi kita harus bergaul dengan orang yang lebih positif vibes, biar vibes kita juga lebih bagus. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Kesimpulannya adalah motivasi berperan penting untuk perusahaan juga karyawan tersebut. Nah, jadi kita sebagai karyawan seharusnya meningkatkan motivasi pada diri kita sendiri. Nah, jika kita sedang merasa demotivasi, kita harus segera mencari cara agar motivasi tersebut kembali ada, sehingga kita bisa bersemangat lagi dan tujuan perusahaan juga pasti akan cepat tercapai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!